selamat siang Jana. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, kalau misalkan ada yang kurang nyaman atau butuh sesuatu, boleh langsung bilang saja ya. Baik Bu. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengucapkan terima kasih dulu gitu ya kepada Jana karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir gitu melakukan konseling bersama Ibu pada hari ini. Sebelumnya Jana sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah sih Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi, sesi konseling ini adalah sesi yang aman gitu untuk kita berbicara. Tujuan Ibu di sini adalah membantu Jana untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang Jana hadapi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang membahayakan kamu atau orang lain. Tetapi sebelum itu pasti Ibu akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Bagaimana, apakah dapat dimengerti? Saya mengerti Bu. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas terkait durasi sesi konseling kita pada hari ini? Biasanya satu sesi berlangsung sekitar 45-60 menit. Apakah itu nyaman bagi kamu? Baik, sepertinya cukup Bu. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Saya ingin masalah saya terselesaikan dan saya ingin mengetahui bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, kalau begitu kita bicarakan secara perlahan saja ya supaya kamu tetap merasa nyaman. Baik Bu. Bolehkah Ibu tahu apa yang membuatmu ingin bercerita pada hari ini? Saya merasa orang tua saya tidak percaya terhadap saya karena akhir-akhir ini orang tua saya sering memarahi saya dikarenakan saya pulang malam. Padahal saya juga pulang malam itu bukan melakukan hal yang aneh-aneh, tapi saya sekedar bermain dengan teman-teman saya. Terima kasih sudah mulai terbuka Jana. Wajar jika kamu merasa tidak nyaman dalam situasi tersebut gitu. Setelah kamu sering dimarahi oleh orang tuamu karena pulang malam. Saya ngerasa kesal dan capek Bu, soalnya kayak mereka tuh nggak ngerti sama saya. Terus juga saya mau punya ruang buat main sama teman-teman saya seperti teman-teman saya yang lain. Jadi kamu tidak hanya merasa dimarahi gitu ya, tetapi juga tidak dimengerti oleh orang tuamu. Iya Bu, karena mereka langsung memarahi saya tanpa memberikan saya waktu untuk menjelaskan alasannya kenapa saya pulang malam, dan mereka juga tidak mau tahu itu. Ketika kamu merasa seperti itu gitu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya hanya diam saja karena saya takut kalau saya ngomong takutnya dikira membantah, dan kalau saya diam juga saya merasa bersalah juga. Saya diam aja sih Bu, saya tidak melawan ataupun membantah. Tapi besoknya saya melakukan hal yang sama lagi, saya keluar rumah. Jadi kamu tidak membalasnya secara langsung ya, tapi lebih mengekspresikannya lewat perilaku kamu gitu ya, dengan keluar rumah lagi besoknya. Iya Bu, karena saya merasa kalau saya menjawab, saya takutnya dikira membantah. Kalau saya diam juga ya tetap saya disalahin. Saya bisa paham gitu ya posisi kamu saat ini. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari orang tuamu? Simpel sih Bu, saya cuma mau dikasih kepercayaan dan orang tua saya memberi saya kebebasan. Kalau misalnya orang tua kamu memberikan kamu kebebasan dan kepercayaan, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan menjaga baik-baik karena saya sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua saya, sehingga saya tidak boleh mengecewakan mereka. Kalau misalkan suatu saat nanti gitu ya orang tua kamu berbicara kepada kamu, kami percaya kepadamu gitu ya. Nah, apa yang akan kamu rasakan? Pastinya saya senang sekali ya Bu, karena saya ngerasa diakuin, saya ngerasa dipercaya gitu. Kalau kamu sudah merasa dipercaya oleh orang tuamu, apa kira-kira yang akan berbeda dalam hidup? Mungkin saya akan menjadi lebih terbuka lagi, terus juga nggak harus melakukan apapun tuh, nggak harus sembunyi-sembunyi, dan juga mungkin saya akan merasa lebih nyaman di rumah, lebih lama di rumah. Apakah kamu pernah menyampaikan keinginanmu secara langsung kepada orang tuamu? Belum pernah sih. Oh, jadi selama ini keinginanmu hanya kamu pendam sendirian ya? Iya. Kalau Ibu boleh tahu, hubungan seperti apa yang kamu inginkan dengan orang tuamu? Saya menginginkan hubungan yang saling percaya, terus juga nggak terus-terusan dimarahin, dan juga saya bisa bertanggung jawab dengan hidup saya sendiri. Menurut kamu, apa sih arti kepercayaan itu? Bagi saya kepercayaan itu penting banget sih Bu, karena kalau dikasih kepercayaan itu saya ngerasa saya dianggap sudah dewasa, saya merasa diakui, bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi dengan mendapatkan kepercayaan dari orang tuamu, kamu merasa bahwa segala pilihan yang kamu ambil itu lebih dihargai gitu ya oleh orang tuamu.
Iya Bu, toh saya juga bukan anak kecil lagi. Saya tahu mana yang baik untuk saya dan saya juga tahu mana yang buruk untuk saya. Menurutmu, apakah kamu sudah siap untuk menunjukkan bahwa kamu bisa menjaga kepercayaan dari orang tuamu? Kalau dikasih kesempatan sih saya bisa Bu, saya ingin membuktikannya. Jadi selama ini kamu belum punya kesempatan yang cukup gitu untuk menunjukkan kepada orang tuamu? Iya, belum sempat tunjukin karena saya mau keluar saja saya sudah dimarahi. Jadi tidak ada kesempatan untuk nunjukin itu. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk menunjukkannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya mau menunjukkan bahwa saya itu bisa menjaga diri saya, bisa menjaga waktu dan juga tetap bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Jadi kamu juga sudah mulai menyadari gitu ya, kalau misalkan kepercayaan itu harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dari dirimu sendiri. Iya Bu, makanya selama ini saya juga menyadari bahwa tindakan saya ini bukan malah membuat mereka percaya kepada saya, tapi makin membuat mereka tidak percaya terhadap saya. Itu kesadaran yang sangat bagus gitu ya, Jana. Dan ibu sudah melihat bahwa kamu punya bekal gitu untuk berubah. Iya Bu. Tadi kamu menyampaikan kalau biasanya kamu memilih untuk diam dan keluar gitu ya, pergi dari rumah lagi atau main keesokan harinya ketika kamu merasa dimarahi oleh orang tua. Biasanya apalagi yang kamu lakukan ketika kamu merasa dikekang oleh orang tuamu? Iya, kadang saya sih bermain dengan waktu yang lebih lama lagi dari sebelumnya Bu, dan juga itu biar mereka tahu gitu kalau saya tuh mau bebas, main bebas, dan ya saya tidak ngomong, tidak bilang apa-apa, tidak izin juga. Jadi selain diam, kamu lebih menunjukkan rasa kekesalan kamu kepada orang tuamu dengan lebih lama di luar gitu ya daripada di rumah. Jadi kamu lebih banyak bermain lagi justru keesokan harinya gitu. Iya Bu, karena kalau saya ngomong pasti saya dimarahi. Kalau sedang keluar rumah, apakah kamu biasanya memberikan kabar kepada orang tuamu? Enggak sih Bu, saya gak bilang apa-apa. Jadi kamu lebih sering pergi dan jadi kamu lebih sering pergi tanpa mengabari kepada orang tua dan membiarkan orang tuamu merasa khawatir gitu ya terhadap kamu. Ya, saya juga tahu itu akan membuat mereka khawatir, tapi ya saya juga kesel harus gimana lagi menghadapi mereka karena mereka belum apa-apa sudah memarahi saya. Jadi di satu sisi kamu merasa ingin diberikan kebebasan dan juga kepercayaan oleh orang tua kamu, tapi di sisi lain kamu juga terus-menerus melakukan hal yang justru membuat orang tuamu khawatir. Ya Bu, sebenarnya saya juga bingung. Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tuamu ketika kamu pergi keluar dari rumah tanpa mengabari mereka? Pernah Bu, tapi mereka tetap tidak mau mengerti terhadap saya, jadi ya udah. Jadi kamu ada perasaan ingin dimengerti, tapi kamu juga belum mencoba untuk menunjukkan hal itu. Ya Bu, kayaknya saya masih egois. Kamu bisa menyadari hal itu dan itu adalah hal yang bagus itu ya. Apakah kamu ingin mencoba untuk mengekspresikan perasaan kamu kepada orang tua dengan cara lain misalnya? Saya mau sih Bu, tapi saya takut disalahpahami lagi dan mereka marah kepada saya. Wajar jika kamu misalkan merasa takut gitu ya ketika harus menyampaikan kepada orang tua kamu. Tapi jika kamu tidak pernah mencoba, bagaimana orang tuamu bisa tahu bahwa kamu itu sebenarnya pengen dimengerti oleh mereka? Iya juga sih Bu, saya belum pernah coba buat ngomong jujur dari hati. Kalau suatu hari kamu memberanikan diri untuk mencoba berbicara jujur gitu kepada orang tuamu, kira-kira hal apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mau bilang kalau saya itu capek dimarahin terus dan juga saya juga mau bilang kalau saya mau dikasih kepercayaan. Selain itu, apakah kamu juga ingin menunjukkan melalui tindakan? Ya, saya tidak mau cuma ngomong aja, saya juga ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa dipercaya, saya bisa bertanggung jawab terhadap diri saya. Kalau kamu pikirkan apa yang kamu lakukan sekarang, seperti pulang malam tanpa izin, diam saat dimarahi gitu ya, terus juga mengulang lagi gitu keluar di keesokan harinya, apakah itu mendekatkan kamu kepada tujuanmu yang ingin kamu capai? Enggak juga sih Bu, malah makin bikin mereka tuh gak percaya sama saya. Kamu menyadari bahwa meskipun niatmu itu ingin mendapatkan kepercayaan dari orang tuamu, tapi justru tindakan yang kamu lakukan itu tuh berbanding terbalik gitu ya. Itu bukan hal yang mudah gitu untuk bisa disadari dan ibu menghargai gitu ya kejujuran kamu. Bolehkah ibu tahu kenapa sih gitu ya kamu tetap melakukan atau mengulangi
pulang malam atau misalkan main tanpa izin, padahal justru hal itu tuh bisa membuat orang tua kamu semakin tidak percaya gitu kepada kamu. Saya mau bebas bu, saya mau main dengan teman-teman saya nggak mau terus-terusan dikekang. Saya sadar caranya salah, tapi ya balik lagi pada saat saya kepikiran untuk meminta izin kepada orang tua saya, di sisi lain saya juga sudah tahu jawaban mereka apa. Mereka pasti melarang saya. Itu sangat wajar gitu ya, kadang apa yang kita inginkan itu tuh kadang apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan justru berbanding terbalik gitu ya. Yang penting saat ini adalah kamu sudah menyadari dan punya keyakinan gitu ya untuk berubah. Ya bu, saya sadar apa yang saya lakukan itu bukan memperbaiki keadaan, tapi malah membuat mereka makin marah dan khawatir terhadap saya. Kalau kamu pikirkan lebih jauh, kira-kira ada gak sih satu atau dua hal kecil yang bisa kamu lakukan gitu untuk mendapatkan kepercayaan dan orang tuamu bisa menganggap bahwa kamu bertanggung jawab atas pilihanmu gitu. Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, eh, ketika saya akan bermain dengan teman-teman saya akan mengabari orang tua saya. Itu sudah bagus. Apakah kamu merasa bisa melakukannya secara konsisten? Insya Allah sih bu, asal saya gak kebawa emosi aja, dan juga mungkin mereka akan bisa lihat kalau saya itu berubah. Kalau misalkan kamu secara terus-menerus melakukan hal itu dan juga konsisten gitu ya, kira-kira apa sih perubahan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tuamu? Mungkin mereka akan lebih tenang, dan juga mereka akan ngasih kepercayaan terhadap saya juga, dan saya juga pasti akan merasa lebih bebas tetapi tetap aman, dan juga mereka tidak akan berburuk sangka terhadap saya gitu. Bagus ya, jadi kamu sudah punya gambaran soal perubahan yang ingin kamu lakukan dan juga langkah-langkah kecil gitu ya, yang akan kamu lakukan untuk bisa mencapai keinginanmu itu. Sekarang mari kita coba pahami dari yang sudah kamu sampaikan tadi gitu ya, kamu berbicara bahwa kamu akan mulai mengabari orang tuamu ketika kamu harus main. Kira-kira bagaimana itu caranya? Mungkin yang pertama, saya akan mengabari orang tua saya ketika saya akan bermain keluar, seperti mau kemana, sama siapa, dan kira-kira pulangnya jam berapa. Kapan kapan kira-kira kamu bisa mulai melakukan hal itu? Sepertinya lusa bu, karena saya ada rencana buat main sama teman-teman saya. Bagus kalau misalkan kamu merasa takut atau tidak nyaman untuk menyampaikan secara langsung kepada orang tua kamu, kira-kira apakah ada cara lain untuk kamu melakukan hal itu? Mungkin saya mengabarin orang tua saya dengan cara chat lewat WA biar ngomongnya lebih tenang. Itu cara yang bagus gitu ya, kamu bisa tetap menyampaikan informasi penting kepada orang tua kamu gitu ya, seperti di mana kamu berada gitu ya, bersama siapa kamu pergi, dengan cara yang nyaman gitu menurut kamu. Adakah hal lain yang ingin kamu lakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sehingga orang tua kamu itu tuh bisa lebih rasa aman ketika kamu pergi atau bermain gitu ya, dan juga bisa memberikan kepercayaan yang lebih kepada kamu? Saya akan coba pulang tepat waktu, biar mereka tuh lihat kalau saya bisa memegang omongan saya sendiri. Baik, bagaimana kalau misalkan kita tambahkan satu hal lagi? Kan tadi kamu sudah bilang gitu ya, kalau misalkan orang tua memarahi kamu cenderung untuk diam dan membalas, atau istilahnya besoknya lagi kamu pasti keluar lebih lama gitu ya. Nah, kalau misalkan orang tua kamu memarahi kamu, bagaimana kalau kamu mencoba merespon dengan lebih tenang dan juga tidak terbawa emosi gitu? Misalnya bisa dengan mencoba mendengarkan apa yang orang tua kamu sampaikan dengan lebih tenang gitu. Itu juga salah satu cara untuk menunjukkan kedewasaanmu kepada orang tua. Iya bu, karena biasanya saya diam aja atau gadgetnya gitu kalau ditanya. Mungkin sekarang saya akan mencoba untuk lebih tenang lagi. Baik, jadi kalau boleh ibu simpulkan, rencananya itu kamu akan memberitahu kepada orang tua gitu, kamu akan pergi kemana, mengabari orang tua dengan cara yang paling nyaman menurut kamu. Kemudian kamu juga akan mencoba untuk berusaha menepati waktu gitu, kapan pulangnya sesuai dengan yang sudah kamu janjikan kepada orang tua, dan juga akan mencoba untuk bersikap lebih tenang ketika orang tua mencoba mengajak berbicara kepada kamu. Apakah kamu bisa melakukannya?
Saya bisa, Bu. Saya akan mencobanya dengan konsisten. Baik Jana, terima kasih banyak sudah berbicara kepada ibu gitu ya tentang masalah kamu, karena ibu pasti juga tahu gitu ya, pasti agak kesulitan untuk kamu menceritakan masalah ini kepada ibu. Iya, Bu, saya juga setelah berbincang dengan Ibu, saya merasa lega dan unek-unek dalam hati saya itu berkurang. Kalau begitu, ibu juga senang mendengarnya. Ibu bangga karena kamu sudah mengambil langkah yang tepat untuk bercerita kepada ibu daripada menghindar dari masalahmu sendiri gitu. Kamu juga sudah bisa merencanakan gitu ya, sudah membuat langkah-langkah kecil yang sekiranya bisa kamu lakukan untuk mencoba merubah keadaan kamu dengan orang tua kamu. Iya, Bu, saya akan coba melakukannya mulai dari hal kecil yang tadi kita omongin. Ibu percaya kamu bisa gitu, karena setiap perubahan tidak harus langsung besar, juga tidak harus langsung sempurna gitu. Kamu bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang sudah kita coba rencanakan tadi, seperti itu. Iya, Bu, semoga orang tua saya juga bisa melihat perubahan diri saya. Ibu yakin pasti orang tua kamu bisa melihat itu ya, apa perubahan yang sudah kamu lakukan. Kalau misalkan suatu saat nanti kamu mengalami kendala atau misalkan merasa kesulitan, kamu boleh langsung hubungi ibu saja gitu ya. Kamu bisa menceritakan lebih lanjutnya kepada ibu. Terima kasih banyak, Bu. Hari ini saya benar-benar merasa didengar dan dipahami. Baik Jana, terima kasih juga gitu ya karena sudah mempercayai ibu untuk mendengarkan cerita kamu. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Baik Jana, semangat ya. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.